discouraged. Shalom, perkenalkan nama saya Peter S. Wong, Theological Master. Saudara-saudara, saya akan membahas dan memaparkan suatu pendahuluan dari satu seri diskursus teologi yang terdiri dari kira-kira 9 episode yang berjudul Drama Taman Eden. Saudara-saudara, ini semua berawal dari apa yang diceritakan di dalam Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan inilah dosa asal yang membawa celaka pada seluruh umat manusia. Saudara-saudara, saya sangat berharap kiranya Tuhan menolong saya untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara Anda semua dimanapun Anda berada. Saudara-saudara, awal dari semua ini sesudah Tuhan Allah menciptakan manusia yang kemudian tinggal di Taman Eden yang dibuat Allah untuk khusus untuk manusia dan binatang-binatang, dan ada segala macam tanaman, tumbuh-tumbuhan di situ. Di antara sekian banyak tumbuh-tumbuhan itu ada 2 pohon diceritakan di Kejadian 2, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Itu dikatakan ada di tengah-tengah taman. Dan semua pohon buahnya itu, termasuk pohon kehidupan, itu boleh dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Hanya satu yang tidak boleh, yang itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, dari sinilah drama itu kemudian terjadi, masuknya iblis, dan bagaimana juga diawali dengan larangan Allah untuk memakan dari buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam episode yang pertama, saya akan mencoba mengungkapkan mengapa Tuhan memberikan nama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada makna apa di dalamnya? Nama kok begitu panjang? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, ini akan saya akan paparkan dan akan dikembangkan mudah-mudahan dengan interaksi dengan beberapa saudara yang akan membahas bagaimana pengetahuan itu sebenarnya adalah satu otoritas. Jadi dengan pengetahuan itu, manusia kalau makan buah itu dikatakan matanya akan terbuka, kata iblis, dan itu benar atau setengah benar. Ada tipu daya di dalamnya tentu. Tetapi bahwa mata terbuka artinya punya pengertian, bisa menilai apa yang baik dan yang jahat, atau dalam bahasa Inggris what is good and what is evil. Jadi evil itu bukanlah hanya kejahatan kriminal, tetapi segala hal-hal yang buruk itu evil. Itu maksudnya, ya. Jadi iblis menggiring Hawa pada kepercayaan itu, bahwa matanya akan terbuka dan bisa mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Jadi ini pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini sebenarnya pengetahuan yang kemudian punya otoritas untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat.
Dan Tuhan melarang makan itu, artinya bahwa otoritas itu hanya punya Tuhan saja. Hak prerogatif Allah untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Ya, ini akan saya coba bahas dan kembangkan nanti. Nah, kemudian pada episode yang kedua tentang kejatuhan Hawa yang pertama-tama, ya, karena godaan iblis, diocehin, nggak tahu ocehan seperti apa, tentu lebih banyak daripada apa yang dicatat menurut keyakinan saya, lebih banyak daripada apa yang dicatat di dalam Kejadian 3, meyakinkan Hawa bahwa Hawa ini dibohongin oleh Allah, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan mati, kata iblis yang dalam wujud ular. Tetapi ketika kamu makan buah itu, matamu jadi terbuka, dan memang betul itu. Tetapi di dalamnya tipu daya berjalan. Dan makanlah buah itu, dimakanlah oleh Hawa dan diberikan kepada Adam. Jadi dosa asal itu selalu digambarkan dengan buah apel, ya itu tentu tidak harus buah apel, tidak diberitahu buahnya seperti apa. Tapi gambarannya selalu buah apel yang tergigit, sudah bekas gigitan itu dosa asal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya soal makan buah saja maka Allah membuat mereka masuk dalam penghukuman yang turun-menurun? Seluruh umat manusia keturunan Adam dan Hawa lahir di dalam dosa dan akan bersama-sama dengan iblis sedang berbondong-bondong menuju kepada kebinasaan yang disebut sebagai neraka. Apakah hanya karena masalah makan buah ini membuat tanda tanya besar? Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, atau dengan kata lain itu ex nihilo, masa begitu pelit, buah aja nggak boleh makan? Padahal menciptakan segala yang ada dalam alam semesta ini, tidak ada sesuatu pun yang ada itu yang tidak diciptakan, seluruhnya diciptakan. Jadi ini sesuatu pertanyaan yang sangat menggelitik orang-orang yang kritis. Jadi saudara, saya akan memaparkan bahwa sesungguhnya esensi daripada kejatuhan itu bukan soal buah saja, tetapi ini adalah suatu tindakan perpindahan iman dari Adam dan Hawa, dari berpindah dari pihak Allah menjadi berpindah ke pihak iblis. Perpindahan inilah yang menjadikan dosa asal, artinya posisi perseteruan dengan Allah, turun-temurun. Karena dipisahkan dari Allah, itulah neraka. Allah itu sumber kebaikan, sumber segala yang baik, sumber kasih, sumber segala kesempurnaan, sumber segala yang baik. Saudara-saudara, maka itu di luar sumber segala yang baik dan sumber kehidupan ini hanya ada kebinasaan. Itulah seluruh umat manusia jatuh pada posisi seperti ini dengan sendirinya karena itu diturunkan. Ya, nanti akan saya coba paparkan ini. Dan kemudian yang ketiga, ini
adalah putusnya relasi manusia pertama-tama dengan Allah, jelas. Dan manusia diusir dari Taman Eden. Putusnya relasi dengan Allah ini membawa celaka, sebab dengan manusia diusir dari Taman Eden, maka tidak mengalami hadirat Allah dan tidak punya pengenalan akan Allah, menjadi terasing dari Allah. Dan ini posisi yang terasing ini, maka manusia itu juga tidak mengalami shalom Allah. Dan ini menjadi pokok persoalannya. Tidak ada shalom di dalam hidup manusia. Dan ini akan coba saya jabarkan dalam 4 episode, yaitu yang lainnya, yaitu relasi dengan diri sendiri. Manusia sudah tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada rasa bersalah, beban rasa bersalah, rasa berdosa yang selalu menghimpit setiap anak-anak keturunan Adam dan Hawa. Ini menjadi khas seluruh manusia, setiap manusia ada rasa bersalah ini. Dan juga kebingungan karena ada perseteruan dengan diri sendiri, nggak bisa berdamai, ada rasa bersalah, rasa berdosa, dan juga sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Saya tidak mengerti tentang diri saya sendiri. Bahkan sampai Paulus itu mengatakan, aku mau melakukan apa yang baik di Roma 7, tetapi yang jahat padaku. Aku tidak melakukan apa yang baik, tetapi yang selalu melakukan apa yang berdosa. Dan manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan manusia lain maupun di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu tanda manusia itu ada perseteruan di dalam dirinya itu dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tiadanya shalom ini maka menyebabkan manusia dengan sesamanya itu ada perseteruan. Dimulai dengan Adam dan Hawa. Ketika Adam dipanggil oleh Tuhan, Adam, di mana kamu? Adam mengatakan, aku takut karena aku telanjang. Itu loh perempuan itu yang kau berikan kepadaku itu yang bertanggung jawab, seolah-olah begitu. Adam sebagai suami yang seharusnya melindungi istrinya, mengasihi istrinya, mengambil tanggung jawab atas istrinya itu, ternyata justru mau menjerumuskan istrinya. Ini tanda kecil dari perseteruan antar sesama manusia yang kemudian berkembang. Kain membunuh Habel, kemudian Lamek juga dengan bangga mengatakan dirinya diganggu orang, dipukul orang itu, bahkan dibunuh, dengan bangga berbuat dosa. Saudara-saudara, inilah perseteruan sesama karena tidak ada shalom manusia satu dengan lainnya. Kemudian perseteruan manusia dengan alam, tidak ada shalom. Semula manusia mendapatkan hasil dari apa yang dihasilkan oleh tanah, baik itu buah-buahan maupun biji-bijian yang seharusnya menjadi makanan. Dan alam dengan sendirinya memberikan produsnya atau hasilnya untuk dikonsumsi dan dipakai oleh
manusia. Tetapi karena dosa ini, pelanggaran ini, maka tidak ada shalom. Relasi manusia dengan alam menjadi rusak. Maka dikatakan bahwa manusia harus mengerjakan tanah, itu mengolah tanah. Dengan berpeluh kamu akan mencari nafkahmu. Dan kita melihat bagaimana perkembangan sesudah itu. Ada macam-macam bencana alam. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan banyak sekali bencana-bencana alam yang muncul, seolah-olah alam ini sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Ya, kemudian yang keempat ini adalah relasi manusia dengan dunia binatang. Sekarang manusia diizinkan, sudah jatuh dalam dosa itu, manusia diizinkan makan binatang. Dan Tuhan membuat 2 perangkat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, Adam dan istrinya. Ini bertanda bahwa ada binatang yang dipotong. Ini suatu drama lagi di dalamnya. Bagaimana sehari-hari Adam dan Hawa itu barangkali bercengkrama dengan binatang-binatang itu, terus harus diambil 2, entah binatang apa, barangkali domba, diambil kulitnya, dipakaikan pada Adam, dan satunya lagi dipakaikan kepada Hawa. Dan sejak itu manusia menjadi pemakan segala, termasuk pemakan daging. Dan disitulah terjadi pemangsaan. Sejak itu terjadi pemangsaan. Pemangsaan manusia terhadap binatang, atau binatang terhadap manusia, atau binatang terhadap sesama makhluk, dan juga makhluk-makhluk lain. Maka tidak ada shalom di antara manusia ini, relasinya dengan dunia binatang. Inilah kerusakan ini yang terjadi. Nah, kemudian saudara-saudara, saya akan mencoba sebagai kesimpulan ada 2 hal yang akan saya bicarakan. Satu itu yang menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Ya. Dari mana datangnya penderitaan? Kemudian yang kedua, dari mana datangnya kejahatan? Ini 2 pertanyaan ini yang sering menjadi pertanyaan yang muncul berulang-ulang. Saya banyak kali ditanya oleh murid-murid saya. Dan juga ketika dalam ladang pelayan banyak sekali pertanyaan seperti ini. Ya. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Kalau saya menderita, mengapa ini saya mengalami ini? Ya Tuhan, kalau Engkau kasih, mengapa saya mengalami ini? Mengapa suami saya Engkau ambil? Mengapa terjadi kecelakaan pada anak saya sehingga meninggal? Dan banyak lagi penderitaan, saudara-saudara. Dari mana asalnya penderitaan? Saudara-saudara, inilah yang akan coba di diskursus ini akan coba saya kembangkan dengan dalam model interaksi, ya. Dari 5 relasi yang rusak, terutama 1 relasi dengan Allah yang rusak, maka 4 relasi lainnya itu menjadi rusak. Karena shalom sudah, manusia dijauhkan dari shalom Allah. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan saudara bisa mengikuti semua ini. Kalau saudara suka pada
pemaparan ini, pengajaran ini, maka saudara bisa subscribe, like, atau memberi komen. Terima kasih saudara-saudara. the Savior.